Musang. Musang ya? Musang. Kalau sanca itu sekali bertelur bisa berapa banyak, Pak? Ular itu banyak, selalu banyak, lebih dari 10. Karena begitu menetas, anaknya nggak dirawat sama induknya. Oh, dilepas. Dilepas, karena dia telurnya banyak. Kalau mangga sih ya ini pakai gini gitu ke blok mana udah masuk semua. Oh, nggak pernah. Iya. Please tap again. Please tap again. Measurements at this spot have been recorded. Lulus kayaknya. Panas. Tenang udah siapin nomor yang siap. 3. Please tap again. Measurements at this spot have been recorded. Dia udah tapi udah hidup. Udah di keterangannya di kontak. Coba lagi Mas. Nah. Udah. Ini belum masih ini dulu saya. Tadi udah sempat. Tapi habis itu ini lagi. Itu PC-nya belum? Udah. Bapak-bapak semua, alhamdulillah katanya sudah selesai ya kegiatan kita di 2 hari ini. Dari kemarin sampai hari ini dari tim DRRCUI mungkin sudah memiliki beberapa hasil yang sudah didapatkan dari pengambilan data langsung maupun dari interview ya. Mungkin nanti karena waktunya udah siang, mungkin kita akan langsung aja nanti ada penyampaian mungkin Sedikit saya dibantu sama Bang Baron mungkin, Bang, untuk memperagakan seandainya ada ular yang benar-benar masuk ke dalam area kita, area kerja kita, dan kita mencoba untuk melakukan pemindahan, pengendalian gitu. Nah, ini ada alat yang kita rekomendasikan untuk dijadikan alat bantu kita. Yang pertama ini adalah hook, bentuknya seperti ini, ujungnya membelok. Ini ujung membelok ini sebenarnya ada fungsinya juga, jadi dia nanti untuk menjepit. Kemudian ini kita punya juga contoh, Bang, ini ada kantung ular. Ini juga ada tongkatnya. Nah, ini berfungsi nanti untuk memindahkan ular yang sudah kita tangkap. Proses dari menjepit kemudian pindahin ke karung atau ke kantong ular itu bisa menggunakan tongkat atau dengan tangan. Nah, proses ini yang perlu kita perhatikan agar si orang yang melakukan handlingnya itu tidak tergigit. Nah, nanti akan dipraktikkan. Kebetulan kita juga punya bahan ularnya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk memegang ular ya. Pengobatannya ini adalah kit yang bisa kita siapkan seandainya ada, mudah-mudahan nggak ada ya, nggak dipakai ini alatnya, yang bisa kita pakai untuk pengobatan pertama. Ini bukan pengobatan untuk sembuh, bukan, tapi untuk pengobatan pertama, pertolongan pertama.
yang nantinya kita serahkan ke tim medis yang lebih ahli begitu. Mbak, dengan ibu jari, kalau untuk dia karena dia segitiga, ini kita rekomendasikan untuk menggunakan jari telunjuk untuk menekan kepala. Dia ular roda tersebut memang tingkat ketenangannya tinggi dia. Dia agak tenang, cuma senjatanya sangat mematikan. Nah, seperti ini. Dia segitiga. Ini gunanya seperti ini megangnya. Karena dia segitiga di sini kepalanya, ini gunanya menekan rahang si ular rodas tersebut. Ular tanah atau raja darat tersebut. Ini kita dorong sini. Kenapa saya tidak rekomendasikan dengan ibu jari? Ibu jari kita biasanya paling besar kan ya. Yang saya tahu itu dia memang bisa mengeluarkan taring karena dia taring depan. Kalau ular ranjau atau ular rodas tersebut ya, dia bisa keluar. Iya, kalau misalnya dia keluar ini kena ini kita, udah amsyong kita. Karena itu segera karena paling berbisanya juga itu. Itu aja perbedaannya. Handling ular macam-macam ya, cara handling ular dari mulai sanca, ular berbisa, misalnya kobra atau weling, macam-macam. Kalau sanca gimana? Berupa bebat saja, kemudian mitela sama bidai, itu saja. Nah, berdasarkan untuk penanganan khususnya ular, tapi bisa dipakai juga untuk hewan-hewan yang lainnya. Ularnya kita keluarkan dulu untuk mengambil udara segar. Salah Mim, ular karet. Jadi anggaplah ini ular beneran dan bentuknya memang mirip dengan ular aslinya. Ular kobra kurang lebih bentuknya seperti ini, kepalanya oval, kemudian warnanya hitam legam, kemudian panjangnya juga kurang lebih seperti ini yang bisa menyemburkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tam Gopare, panggilannya Bang Baron. Ini salah satu tim dari PSI Mas Widodo. Kita memang dari tim hewan liar nih, kita khusus dari tim hewan liar itu ada 3 orang, ada Bang Jaya satu lagi. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara handling ular yang baik dan benar, khususnya ular-ular berbisa. Seperti ini, anggap aja ini biasa kita bawa ular kalau mau edukasi tuh malamnya kita nyari dulu. Jarang sekali kita untuk memelihara. Gitu. Ini untuk sedikit ini aja gambaran bagaimana menghandle ular kobra yang baik dan benar. Ini kita gunakan alat yang namanya hook snake. Nah, hook snake ini seperti ini bentuknya dan sekaligus dengan ini grid. Ini penjepit grid snake. Oke, untuk langsung aja saya akan mempraktikkan bagaimana menggunakan hook ini. Ini biasanya untuk menangani hewan hewan jenis ular yang di pohon-pohon. Kenapa? Ini kita dibentuk bentuk cabang atau untuk dia hinggap agar dia merasa tidak terusik atau rasa terancam. Itu aja. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk kobra atau naja sapu tatik yang Mas Widodo jelaskan. Ada potensi bahaya ya, semua kita tahu, kita orang-orang ketiga pasti untuk tidak panik. Nah, perhatikan gerakan ular. Nah, kalau ular udah bisa kendalikan dan dia dalam keadaan tenang, baru kita gunakan alat yang kita pakai ini, hook ini. Pertama-tama apa yang kita lakukan, kita berupaya membelakangi ular. Jangan sekali-kali kita selalu berada di depan ular. Kita berupaya, misalnya ular bergerak maju kita tetap posisi kita usahakan di belakang ular tersebut. Nah, hook ini gunanya untuk apa? Untuk menekan kepala ular kobra. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Biasanya dia akan menggeliat atau bergerak. Biasanya. Nah, spontan kalau kita sudah terlatih dalam menghandling ular,
gunakan tangan kita untuk memegang ini. Yang penting kepalanya sudah kita amankan. Itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini bagaimana kita melepaskan hook ini? Ini fungsi tubuh kita itu, Allah menciptakan tubuh kita itu pasti ada fungsinya. Dalam keadaan duduk atau ini kan di atas, maaf nih ya, kita ada kaki kita, boleh kita tekan dengan kaki untuk mencegah ekor ini menggeliat atau bergerak untuk melepaskan kepalanya. Ini kita bisa gunakan seperti ini. Gitu. Setelah ini udah api, udah aman, baru kita cara handling ular. Ada yang bisa menggunakan tangan kiri, mungkin biasa kiri, aktivitas atau kanan bisa, kiri pun bisa. Cara memegang kepala ular itu, kepala ular telunjuk ibu jari kita ada di atas kepala, jangan sampai hook ini terlepas. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, hook kita lepas. Kita lepas, kita tekan. Nah, sudah nanti posisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, tangan kita yang sudah melepas hook, kita sambit pengganti kaki pijatan tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk jenis sapu tatrik, naja atau kobra Jawa, jangan sekali-kali kita menghadapkan seperti ini. Karena bahaya ular kobra Jawa itu dari mulai gigitan semburan juga. Kenapa saya tidak rekomendasi seperti itu? Karena ketika sudah handle kita masih lurus, dia masih bisa menyemburkan, bisa. Upayakan ini tekanan kita tetap di bawah. Jangan coba-coba seperti ini bahaya sekali. Itu dan pernah kejadian seperti itu. Nah, coba masukin, bagaimana masukkan ke kantung ular? Ya, sudah begini. Ini udah pasti aman, kita sudah tahu. Cara masukin ular ke kantung ular, masukkan ekor lebih dahulu. Ekor lebih dahulu, ini jangan coba lepas. Nah, setelah ekor masuk, ini kita lepas bareng. Kita bareng lepas set. Nah, si pemegang kantung cepat mengamankan ular tersebut dengan cara membelit kantung ular tersebut. Nah, kalau sudah begini sudah aman. Nah, kita udah bisa tinggal mengamankan saya mau rilis atau apa, ini sudah aman. Jangan lupa untuk kobra ini kita kunci. Kita kunci. Kalau segini bisa aman. Kalau kita udah belit gini, tinggal enggak. Karena kantong ini khusus, ini bisa kita ikat, bisa terlepas, makanya modifikasi. Kalau tidak ada kantung seperti ini, kita bisa menggunakan kantung sarung bantal juga bisa, sarung bisa. Itu aja untuk handling ular jenis kobra. Ini juga sama, nah ini grade ya. Ini hampir sama penggunaannya. Cuman dia bisa menjepit ini, kenapa? Kita bisa menjepit kepala ular tersebut yang kita amankan tadi, penggantinya hook tadi. Seperti ini contohnya. Karena ular itu biasanya nggak bisa diem ya. Kita selalu ikutin dia ketenangan juga. Kita ini bentuk begini, maka kita untuk mengamankan kepala tetap. Kalau dia sudah kita amankan begini, ini pastikan kekuatan kita ada di sini. Ini kuat tekanan tidaknya ada di sini, di tangan kita, di handling ini. Nah, setelah kejepit seperti ini, sama seperti tadi. Kita gunakan tangan kita yang satu, jauhkan jangkauan. Nah, kalau seperti ini bisa kita langsung masuk kantung. Dengan menggunakan apa kayak tadi, seperti kepala dulu. Bisa. Nah, cara seperti ini. Nah, ini lebih aman karena di kepala lebih dahulu. Tinggal lepas. Kita lepas ini segera kita lepas. Nah, si teman kita membantu segera mungkin untuk mengkunci agar ular tersebut tidak kuat. Untuk handling cukup untuk handling menggunakan hook dan grig snake dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Terima kasih untuk cara handling yang baik dan benar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat ini ya, daripada kita gak berani megang aja. Berani Pak. Ada lagi. Nah, memang kalau untuk handling itu memang kita untuk perlu keahlian khusus ya. Satu, karena tadi rasa panik itu tidak mudah untuk kita semua. Saya yakin. Walaupun saya maaf nih dibilang, wow, cuma jagonya enggak. Setiap orang itu kaget atau apa pasti ada. Itu yang berkuatan memang kepanikan. Nah,
yang kita rekomendasi dari segi keselamatan itu kita utamakan alat, lebih baik alat mah gitu daripada kita handle sendiri. Kita bawa basic kita dulu kena ada pembekalan dengan handling, megang ular itu apa tanah itu Rhodosoma ya. Kita juga tapi kalau masalah temuan ada ular Rhodosoma bukan kobra yang tanah itu yang lancip darat, saya tidak merekomendasikan untuk handle atau fish handle. Itu bahaya sekali. Kenapa? Yang kita dapat karena Rhodosoma atau ular tanah tersebut bisa mengeluarkan taringnya ketika kita lagi handling seperti saya tadi. Tangani satu orang di atas 2 meter, jangan satu orang. Itu wajib harus 2 sampai 3 orang. Kan apa? Bahaya sanca, gigitan dan belitan. Nah gitu. Kalau udah dia merasa terancam, kita sendiri. Dan sanca pun memang ada, nah khusus kita ada cara-cara sendiri. Kita maaf nggak ada, iya. Kita biasa kalau bawa juga nggak ada ular praktek yang ininya. Iya. Contohnya posisi kuda-kuda kita ini di atas 2 sampai 3 meter ya. Ini seperti ini posisi kita. Kenapa seperti ini? Karena ini kuda-kuda penting sekali. Kedua, tangan kita melindungi leher. Utamakan kalau reticulatus atau sanca kembang, lindungi leher kita dengan cara megang pundak seperti ini. Ketika nanti ular sudah kita handling, kita pegang ular, itu biasanya ekor akan bergerak. Satu, kalau misal kita beli di sini masih aman kita. Karena kenapa kalau seperti ini bahaya? Kalau dia sudah membeli di sini, jatuh kita, yakin ya. Kalau dari meter. Nah, kurang beli leher, gunanya tangan ini untuk meronggakan pernapasan kita. Karena dia belitan dia semakin keras, semakin dia terancam makin keras. Itu gunanya untuk menghalau pembukaan kunci satu. Nah maka tidak salah saya direkomendasikan untuk sendiri itu. Teman kita nanti akan membantu mengeluarkan seperti itu. Bayangan seperti itu. Nanti mungkin bisa lihat-lihat tutorialnya menangani reticulatus, ular berbisa, itu aja. Mungkin ada lagi. Ada jarak aman buat orang yang melakukan handling terhadap ular. Yang kemarin kita bawa yang jaraknya 1,5 itu juga bisa dipakai. Jaraknya lebih aman lagi. Jadi kalau misalnya jaraknya kita takut banget, dengan yang 1,5 meter bisa kita ambil ularnya. Dan lebih jauh lagi kita bisa ambil rambutan. Iya. Ini alatnya yang paling enak daripada pakai ini. Memang kalau ini harus menggunakan tangan untuk pemindahan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Baron bahwa ada perbedaan untuk pemegangan kobra. Jempol ini bisa di atas kepala untuk kobra, tetapi untuk Rhodosoma atau itu viper dia tidak boleh sampai menembus sampai di bawah rahang ini, karena dia taringnya panjang dan bisa mengorbankan dirinya untuk menembus ke rahangnya, sehingga orang yang memegangnya itu seperti ini bisa kena taringnya juga. Seperti pisau lipat. Iya, seperti itu. Ya, pada saat ular berdiri memang itu adalah pada siap dia untuk melakukan penyerangan begitu ya. Nah, kalau pakai alat ini memang harusnya seperti tadi yang Bang Baron bilang, posisikan kepala kita kepalanya si ular jangan berhadapan dengan kita, karena itu susah kita untuk menjepitnya, jadi harus di belakang. Jadi pada saat di belakang posisi menghadap ke kita belakangin, kemudian kita ambil ekornya. Nah, ular kobra itu dengan panjang segini, kalau kita ambil kemudian kita sedikit kira-kira sejengkal 10 cm itu di bawah, dia nggak akan naik ke atas. Jadi misalnya dia udah berdiri begitu ya, kemudian kita belakangin. Biasanya dia kalau udah agak aman dia akan kabur. Pas kabur kita ambil ekornya, kemudian kita angkat, tetapi tidak angkat semuanya. Kalau diangkat semuanya justru dia bisa berbalik. Bisa berbalik kemudian matok ke tangan kita, tapi sedikit tanahnya di 2/3-nya. Jangan sampai dia keangkat semuanya. Kemudian baru kita pakai hook begini. Set gitu. Karena kalau seperti ini
pasti, ini sudah bisa dipastikan kepalanya itu pasti ke depan, bukan ke arah kita. Nah, kalau menggunakan ini, ya mau posisi mau kabur, dia siap menyerang, ini aman. Tinggal set gitu aja. Set. Nah, bisa menggunakan kantung atau menggunakan ember atau apa ya, wadah-wadah macam lah, kardus juga bisa. Ini masukin ke sini, Bikin sarung. nah, tutup kemudian. Lep, gitu. Ini Biasanya memang ada yang suka langsung ditutup pakai sarung gitu, boleh nggak Pak kalau kayak gitu? karung boleh aja. Jadi ular itu tipikalnya mencari tempat yang aman, liang-liang. Jadi kalau misalnya ada tempat seperti ini, Misalkan nggak berani gitu, belum dicapit tapi kita tutupin oh tutupin karung langsung. Heeh. Iya. Apa posisi kepalanya kita nggak tahu di mana, jadinya pada saat nanti kita mau megang atau mau apa, iya tak terduga begitu. Jadi memang amannya pakai ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk sanca. Kebayang nggak? Iya. Kalau misalkan merasa diri ini nggak bisa ngendel gimana Pak? Biarin aja atau diusir tuh bisa nggak sih Pak? Diusir bisa. Diusir itu pakai aroma wangi-wangian seperti kamper atau karbol, karena kan ular itu dia biasanya menggunakan indera penciuman untuk masuk ke dalam ruangan atau di semak-semak. Nah, makanya kita kalau melihat situasi seperti ini, itu kan di pintu masih ada celah. Nah, pada saat kita masuk ke dalam itu ada sign tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Itu udah bagus sekali. Kenapa? Karena kalau ada sisa makanan dan minuman bisa mengundang tikus biasanya. Nah, tikus itu bisa menarik ular. Dan ular ini walaupun celahnya itu sedikit, kecil, asalkan kepalanya itu bisa masuk, badannya besar, dia tetap bisa masuk begitu. Makanya sign untuk tidak makan dan tidak minum di dalam itu sudah tindakan yang mencegah untuk ular itu bisa masuk. Misalnya dari kamar mandi yang menghubungkan ke saluran keluar juga kalau bisa dibuat saringan, karena itu jadi potensial untuk tempat masuk. Nah, di tempat kita itu sering banget ditemukan di asrama, kamar mandi dosen dan kamar mandi siswa, mahasiswa, itu sering ditemukan anakan ular kobra. Jalurnya lewat itu tadi, jalur pembuangan. Camping kan gitu, tendanya kelilingin, garam bisa melindungi kita. Garamnya sayang Pak, mendingan buat nasi goreng. Ular tidak sensitif, tidak kenapa-kenapa dengan garam. Karena dia tubuhnya kan ada sisiknya. Sisiknya itu sebagai alat tubuh untuk menghindari bahan kimia seperti garam. Itu hanya efektif untuk hewan berlendir seperti siput atau cacing atau lintah, itu baru berefek. Tapi kalau ular enggak. Nah, kalau ular itu efeknya tadi wangi-wangian, dia cukup terganggu dengan aroma itu. Bisa yang bikin ular berbisa itu ular kobra sama yang tanah ya. Nah itu kalau amit-amit ya, kalau kejadian kena itu reaksinya efektifnya kenanya itu berapa jam atau berapa hari? Jam-jaman ya, bisa 2 jam 3 jam kalau penanganannya itu tidak langsung. Nah, makanya di sini kita bawa peralatan pertolongan pertama bagaimana kalau misalnya ada yang digigit ular. Ada istilahnya dry bite. Dry bite itu kena gigitan tetapi bisanya tidak sempat masuk, tidak sempat tersuntik. Nah, itu biasanya ada 2 bekas gigitan tetapi tidak terasa bengkak, tidak terasa panas. Jadi hanya taringnya itu terkena kulitnya saja tetapi tidak sempat menyuntikkan. Tapi kalau sudah tersuntik biasanya mulai terasa panas, bengkak. Nah, itu yang harus kita lakukan, istilah imobilisasi. Nah, kalau imobilisasi ini kita hanya bisa membantu
untuk selanjutnya nanti klinik atau rumah sakit yang menanganinya begitu. Nah, ini contoh alat yang kita pakai seandainya ada yang terkena gigitan. Misalnya ini kita gunakan dulu perban elastis. Itu dia nggak boleh bergerak, harus ditahan. Itu lukanya di mana Pak ceritanya? Lukanya ceritanya di sini. Oke. Ini Berarti itu ditutup di lukanya juga? iya, lukanya juga ditutup. Tetapi tidak terlalu keras. Ini perbannya memang perban yang elastis. Dia di istilahnya apa sih ini? Dibalut, tetapi tidak sampai mematikan aliran darahnya begitu. Tapi kalau di film-film biasanya langsung diiketin di sini, Pak. Nah, itu ekstrim itu. Justru itu yang salah. Tidak ya. Ini kan nggak bergerak. Ya. Bisa udah. Nah, ini nanti dililit lagi. Untuk memperlambat ya aliran dari si racunnya. Istilahnya itu orangnya nggak boleh bergerak. Kalau napas sih boleh gitu ya. Nggak boleh bergerak sama sekali, terutama di daerah yang sudah terkena gigitan begitu. Setelah begini langsung kita hubungi tim medis untuk dilakukan pengobatan. Itu aja yang bisa kita. Substitusi nggak itu, Pak? Bukan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau bisa itu ada di kelenjar getah bening, dia bisa menyebar kalau ada pergerakan otot, kontraksi otot. Nah, makanya yang dicegah adalah kontraksi ototnya. Kalau di kaki kena segini, di betis misalnya, yang di bida itu dari paha sampai ke tumit, satu ruas ini kakinya. Iya. Satu jari, satu kaki. Iya, satu kaki. Ini juga seharusnya selengan begini. Kemudian kalau di leher, Ya, kalau nggak di tangan atau nggak di kaki gimana? tusuk, kemudian dibalut ininya badannya, itu juga ada. Kemudian kalau di leher, di kepala itu pakai sendal. Pakai sendal kanan kiri itu bisa untuk mengurangi gerakan leher begitu. Jadi selalu kurangi pergerakan untuk menghindari penyebaran dari racunnya. Tidak boleh disayat, tidak boleh sedot, isap. Kemudian tapi ada yang agak ekstrim. Ini saya pernah ngelihat YouTube-nya Heru Gundul, pernah ya. Dia terkena gigitan ular kobra dan itu real gitu ngelihat. Caranya gimana? Ini agak teoritis. Jadi bisa itu kan enzim ya. Enzim itu dari protein. Bagaimana kita merusak protein dari si racunnya ini? Caranya dengan apa? Dengan pemanasan. Jadi anggota tubuh yang terkena gigitan itu dicelupin ke air panas. Panasnya ya baru mendidih. Melepuh. Dimasukin, iya pastinya melepuh. Dimasukin ke mangkok, tapi jangan direndam begitu. Direndam sedikit, diangkat, rendam, diangkat. Nah, itu nanti susunan proteinnya akan hancur. Tapi dia bergerak jadinya Pak. Ya bergerak, tapi kan nanti Mangkoknya kita pembubatan ini kan enzimnya itu tidak dayanya masih merusak begitu. lebih efektif mana Pak? Nah, ini tergantung kuat apa tidaknya menghadapi panasnya air neraka. Nggak kuat panas tapi enzimnya masih ada di sini. Kitanya yang nggak kuat. Bagusnya kalau air panas itu. Itu nggak ada obat tertentu, Pak, buat memecah enzimnya itu? Ada, namanya sabu. Sabu itu serum anti bisa ular. Itu adanya di rumah sakit atau di klinik. Nah, Bisa, ini bisa kita beli, misalnya kita mau bisa. lagi hacking atau kemana naik Bisa. mobil.
Tapi harus rekomendasi dokter itu biasanya, tidak diperjualbelikan. Tapi saya lihat kemarin di Tokopedia masih ada. Oke. Itu apa? Diinjek atau disiram? Nah itu kita nggak tahu, makanya Salah, lebih Dipegang sama Kementerian Kesehatan. Oh, berarti obat Dosis keras tinggi berarti ya, juga, Pak, ya? obat keras ya. Dosis tinggi yang mungkin peredarannya aja biar nggak salah gunakan gitu ya. Nah itu karena ini di wilayah Depok, kalau nggak salah ada surat edaran dari wali kota yang mewajibkan rumah sakit tertentu harus menyediakan sabu. Salah satunya rumah sakit RSUD Depok, ya harus menyediakan. Berarti belum tentu setiap instansi kesehatan itu ada serum itu, Pak ya? Betul. Nah di kita juga ada klinik, ada rumah sakit. Nah di klinik itu kita nggak menyediakan. Tanya dulu. Di klinik itu, jadi karena tidak ada kasus, kalau misalnya kita beli dengan harga mahal, kemudian ada masa expirednya, itu seakan-akan buang-buang anggaran gitu. Nah kalau seperti itu biasanya dia baru menyediakan kalau ada kasus. Kalau di rumah sakit rujukan itu harusnya dia selalu ada, selalu standby gitu. Yang kalau misalnya ada kasus atau nggak ada, harus tetap ada. Otot ada yang menyerang darah, ada yang menyerang saraf. Contohnya ular kobra, dia menyerang darah, hemotoksin. Jadi nanti darahnya itu yang biasanya kita ngelihat encer, dengan disuntikan bisa jadi kental. Nggak menggumpal tapi jadi kental. Nah itu kan berefek kepada sirkulasi dalam tubuh kita. Keluar darah dari mata, dari hidung, dari telinga, seperti itu. Kemudian dari ototnya juga seperti koreng yang udahlah bertahun-tahun dan bernanah, bengkak begitu. Itu efek jangka pendeknya. Ulang-uling itu yang cirinya hitam, kuning, atau hitam putih, dia neurotoksin. Jadi kalau terkena itu ototnya memang terasa panas, tapi tidak separah dari gigitan ular kobra. Nah efeknya itu adalah ngantuk. Ngantuknya luar biasa, ngantuk gitu. Jangan sampai ngantuk malah kalau terkena gigitan ular uling, harus selalu sadar. Nah kalau sempat tidur, nanti dia mimpi, bangun-bangun totonya udah di akhirat. Kobra ukuran 1 meter lebih, itu dia bisa menyemburkan, bisa. Terutama targetnya adalah mata dari orang yang melakukan handling. Nah, jadi APD yang satu lagi kita pakai adalah kacamata untuk menghindari semburan ke mata. Kalau terkena mata itu biasanya sama, efeknya panas, perih, kemudian matanya menjadi merah, begitu. Kemudian caranya dengan membilas air mengalir. Airnya mengalir kurang lebih 1 jam untuk mengecilkan konsentrasi bisanya. Dan matanya itu harus dalam keadaan terbuka, jangan meremelek tapi terbuka. Kalau terkena luka di luar, efeknya tidak separah kalau bisanya itu masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau di luar sama dibilas saja, kemudian Ada luka gimana, Pak? nah itu kalau terkena luka luar dia tidak berefek sampai mematikan, paling cuman itu aja, panas sama dibilas sama air mengalir begitu. Tapi nggak sampai bikin koreng luka gitu. Bilas aja, bilas. Nah kemudian kebiasaan ular kobra itu dia tidak bisa sampai naik ke atas, merambat pohon itu nggak bisa. Karakteristiknya dia selalu di bawah. Makanya kalau misalnya kita lihat di belakang itu rumputnya tinggi-tinggi, memang idealnya pakai sepatu boot ini untuk mencegah gigitan ada di kaki. Itu sebagai tindakan pencegahan untuk petugas yang melakukan pembersihan di belakang. Kalau pakai baju panjang ini masih bisa nembus, Pak? Bisa. Karena taringnya itu sekitar berapa ya? Setengah senti sampai 1 senti. Besar kecilnya ular. Iya. Ukuran-ukurannya. Kalaupun ketemu nanti bayi ular kobra terutama, itu juga jangan dianggap aneh juga. Walaupun bayi baru lahir, dia sudah bisa menyuntikkan bisa. Dan bisanya yang dikeluarkan itu semua-muanya, ada-adanya. Efeknya sama, sampai menimbulkan luka yang parah, bukan kematian. Efeknya sama, hanya konsentrasinya saja atau volumenya yang beda, kurang lebih seperti itu.
tinggal kuat-kuatin doa. Bang Baron lagi dia sering terkena ular pucuk tuh yang hijau. Nah, itu saya juga pernah digigit, ya luka-luka sedikit itu aman gitu. Kemudian ular kadut juga pernah digigit, ular soros malah saya minta digigit ular koros hanya untuk merasakan gimana sih rasanya gigitan ular begitu. Ternyata rasanya sama kayak digigit kucing, tajam dan sampai ke dalam begitu. Nah, kalau yang ular-ular seperti itu pakai ini aja, pakai alkohol, pakai betadine, udah selesai. Sama paracetamol kalau agak meriang-meriang sedikit gitu. Kalau mau lebih aman lagi, ambil kopi bang, tidur. Ini walaupun tangan welder. iya, ini buat ngelas cuma panjang banget. Nah, ini tadinya juga buat nangkap anjing, cuman biawak itu potensi bahayanya kan dari gigitan sama dari ekor. Jadi untuk mencegah gigitan itu kena ke kita pakai sarung ini. Kemudian cara handlingnya mungkin Bang Baron, silakan Bang Baron untuk biawak. Untuk handling biawak, utamakan kita untuk memegang ekornya, karena tadi bahayanya memang dari gigitan, cakaran sama sabetan ekor. Ketika kita handling ini anggap kepada biawak, ini anggap aja biawak, ekor biawak. Kita posisinya seperti ini, ekor. Ya, kita angkat aja. Nah, dia mencoba sini, dia mencoba mau gigit, pasti dia akan panik dan akan merasa terancam. Ini usahakan kita untuk menjauhi dia dari tubuh kita. Tapi kalau kita sudah pakai APD, insya Allah untuk, dan ini paling hanya tekanan saja sih ya, berasa, dan itu kita coba langsung menghindar. Nah, sudah seperti ini, kalau biawak itu segera beda dengan ular ya, dia lebih berpotensi agresif. Iya, biasanya kan golet-golet terus. Betul, dia lebih itu. Kalau sudah ini, tapi kelamaan kemungkinan dia akan merasa lelah. Apa baru kita, kalau memang kita mampu untuk handling lagi nih, kalau udah begini bisa kita untuk mengamankan kepalanya. Kita udah pakai sarung tangan 2, kanan kiri, baru kita pegang kepalanya. Jadi itu aja sih kalau untuk penanganan biawak. Dan perlu diketahui, gigitan biawak itu tidak mudah lepas. Iya. Karena setiap kita dia akan merontak, dia akan menambah tenaganya untuk ngajin giginya itu pun aglipa, sama dengan sanca. Dia giginya agak ke dalam nyangkut dan bisa menyebabkan luka sobek pada tubuh orang. Itu dia. Jadi ya terutama kita amankan ekornya dulu, kemudian agak tenang, kita berusaha untuk mengamankan kepalanya. Itu aja sih kalau untuk biawak yang pernah kita lakukan. Demikian cara handling ular dan biawak yang mungkin potensial di sini cukup tinggi gitu. Kalau melihat dari situasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun sekedar pengetahuan seandainya ditemukan potensi biologis yang seperti tadi. Kami kembalikan ke Pak Andi. Karena sudah jam 12, jam lewat makan juga, kita skip dulu ya dari tim pohon nanti yang akan ini. Nanti setelah makan siang aja, setelah review teman-teman, kita jam 2 closing ya Mbak, seperti kemarin. Sekalian closing ya. 40 menit lagi akan kita close. Satu agenda yang belum disampaikan dari tim pohon ya, silahkan kemudian nanti kita closing sama-sama. Kita ambil sampel itu dia dekat dengan gedung ya, tapi kalau misalkan memang nanti dia berpotensi tumbang itu bisa merusak fasilitas seperti itu. Nah, itu dari 20 pohon itu sudah kita melakukan asesmen kemarin ya, termasuk juga kita melakukan wawancara juga terkait kondisi-kondisi kesehariannya seperti apa, seperti itu. Dan di situ kita sudah buat ini ranking nilai resikonya seperti itu. Nanti akan kita lampirkan dalam laporan yang nanti disampaikan oleh Pak Adoni sebagai ketua tim yang seperti itu. Namun kita di sini mau mengambilkan
akarnya muncul di permukaan, apakah ada rayap gitu. Nah, kalau kemarin yang kami lihat sebenarnya sebagian besar pohon-pohon yang kita lakukan asesmen itu akarnya masih bagus gitu. Hanya ada beberapa yang ditemukan ada rayap seperti itu. Contohnya yang tadi salah satunya yang kita lakukan penilaian dengan tomograf tadi itu ya, pohon mangga ya. Pohon mangga nanti kita lihat juga hasilnya dan tomografnya. Kemudian kalau dari karakteristik batang itu umumnya kalau misalkan kelihatannya itu ada beberapa yang ada lubang gitu. Ada beberapa juga yang ada serangan rayap, dan juga beberapa yang memang kondisinya itu pohonnya miring gitu, dan miringnya itu ke arah aset. Nah, seperti itu. Kalau untuk dari kanopinya ya rata-rata sih kelihatannya itu rimbun atau dia tidak seimbang seperti itu. Nah, kalau rekomendasi dari kami terhadap pohon-pohon itu, kalau untuk pohon-pohon yang memang dia areanya itu sangat dekat sekali dengan gedung itu kami rekomendasikan untuk dieliminasi saja gitu, daripada nanti dia menimbulkan resiko kedepannya gitu, entah dia tumbang atau patah dahan seperti itu. Nah, namun dari kami juga merekomendasikan apabila terjadi eliminasi dari pohon-pohon tersebut, maka sebaiknya ada penanaman lagi gitu di area-area yang masih cukup terbuka seperti itu. Nah, kalau kami sih melihat sebenarnya area yang dekat pohon palem ini bisa sebenarnya kita lakukan penanaman seperti itu. Kalau karena begini juga kami mengecek nih untuk pohon palem itu justru kelihatannya pohon palem ini yang dia itu bagian dalamnya itu sudah rusak seperti itu. Tadi kan menggunakan tomograf, mungkin beberapa tadi rekan-rekan yang ikut ya, ketika di pohon mangga kelihatan ya bagian dalamnya itu coklat. Nah, berarti sebenarnya pohon-pohon yang memang di area gedung itu dari batangnya itu bisa dibilang masih cukup kokoh gitu, masih padat gitu. Pun kalau ada lubang tuh lubang sepertinya dia nggak sampai ke bagian dalam gitu. Tapi kalau untuk bagian pohon palem nih di tengah-tengahnya, nah itu kan kelihatan tadi ya, ada warnanya, ada yang biru gitu, ada ungunya. Nah, itu sebenarnya jadi indikasi bahwa di dalamnya itu kalau ungu itu berarti ada pelapukan, kalau warna biru itu berarti ada lubang seperti itu. Nah, itu justru yang lebih mengkhawatirkan itu adalah pohon-pohon palem sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk pohon palem ya, pengalaman sebenarnya untuk kami di biasa sehari-hari itu jarang sekali terjadi kejadian pohon tumbang itu pohon palem seperti itu. Biasanya pohon palem itu dia kalau misalkan nanti mati, dia akan meluruh dari bagian atas. Nah, justru resikonya dari pohon palem ini adalah pelepah-pelepahnya. Yang tadi kita lihat juga kan tuh ya, jatuh seperti itu. Nah, memang yang rutin harus dilakukan kalau kita di area kita tuh ada pohon palem itu adalah menyingkirkan pelepah-pelepah yang sudah mati. Gitu. Sebenarnya kayak misalkan seperti ini banyak nih kan yang udah pada mati itu menggantung. Nah, itu sebaiknya kita turunkan. Nah, kalau kita ada galah yang panjang bisa tuh kita sodok gitu ya, atau kita akalin pakai galah. Atau kalau di area sekitar jalan itu kita bisa juga dengan bantuan menggunakan mobil tangga atau area lift seperti itu. Jadi pakai area lift, naik ke atas, orangnya tinggal ditarik aja seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya melihat kalau kondisinya seperti ini ya, ini ada kabel seperti itu, mungkin bisa juga alternatif apakah kabelnya itu nanti mau lewat bawah gitu, supaya kalau nanti pelepah itu jatuhnya kena kabel gitu, itu ya melakukan ini nih pengendalian terhadap pelepah-pelepah ini seperti itu, kayak gitu. Mas Ari udah bisa dibuka belum biar bisa kelihatan seperti itu? Perlu direbusasi kali ya? Oleh penggantian ya. Itu juga sebenarnya di kampus itu ya, memang kan ketika pertama kali kampus UI itu di Depok itu kan sekitar tahun 80-an ya, 70-80-an itu memang vegetasi pohon palem yang ditanam di area pinggir jalan sekitar gedung itu memang kalau filosofinya sih dulu kan sebagai ini ya, ucapan selamat datang gitu. Cuma memang ketika semakin kesini semakin besar pohonnya, semakin tua ya resikonya itu dari pelepah-pelepah gitu. Dan kami juga sebenarnya merekomendasikan gitu untuk melakukan penggantian gitu. Penggantiannya itu bisa dengan pohon-pohon penghijauan atau pohon buah yang dia itu kanopinya itu cukup rimbun dan teduh gitu. Namun tidak terlalu tinggi gitu tumbuhnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita mau melakukan perawatan itu lebih mudah gitu. Karena kalau palem itu emang resikonya itu dari pelepahnya gitu, dan dia juga terlalu tinggi. Kejadian di Sumatera kan waktu teman-teman ada satu proyek, dia buat tenda ya, tiba-tiba di pohon apa yang ketiban itu sama tendanya, shelternya
pohon sawit kan kita tidak tahu ya, tahunya tuh begini aja ya, tinggi. Kita teman-teman sudah melakukan asesmen, sudah aman ya, jarak juga dipasanglah di antara pohon itu. Tiba-tiba hujan gede, angin, ternyata setelah masuk ke dalam tiban semua. Jadi rubuh nih ban tenda dan nih ban teman-teman juga. Iya, tapi nggak insiden art aja, jadi nggak hanya kecelakaan ringan aja. Kami juga mengaku ya di tempat kami sendiri juga untuk memprediksi apakah pohon itu rawan tumbang atau enggak itu ya kita hanya bisa berikhtiar aja gitu, karena ketika ada faktor alam, angin, hujan itu sudah jadi faktor yang nggak bisa kita kita kendalikan seperti itu. Makanya kalau dari kita paling ini aja, kalau kita punya area di situ ada pohon-pohon yang memang cukup besar gitu ya, itu sebaiknya rutin dicek gitu. Pengecekannya mulai dari bagian akarnya sampai ke bagian kanopinya. Kemudian yang utama lagi, kalau ketika lagi ada angin kencang kemudian memang kanopinya sudah mulai goyang-goyang seperti itu, berarti sebagai itu jadi pertanda sebenarnya kalau kita perlu melakukan pengurangan beban di atas seperti itu. Kalau pohon itu ada di dekat gedung, kemudian memang kita ingin mempertahankan si pohon tersebut, namun seringkali itu yang kelihatan adalah akarnya itu tuh merusak struktur yang ada di sekitar gedung gitu. Misalkan merusak selokan seperti itu ya, paving block seperti itu. Nah itu juga sebenarnya perlu dilakukan ini pengendalian ya. Pengendaliannya itu jangan dengan cara memotong akarnya, tapi kita kurangi bagian atasnya gitu. Karena pada prinsipnya akar itu kan dia mencari air sebenarnya gitu kan. Nah air ini kan kebutuhan untuk dia berfotosintesis. Nah fotosintesis itu ada di daun. Nah kalau gitu kita kurangi laju fotosintesisnya di atas supaya dia pertumbuhan akarnya itu bisa terkendali. Jika memang ada kejadian seperti itu dan ternyata memang sangat mengganggu ya sudah, opsi yang memang mau dipilih ya paling dieliminasi saja gitu sekalian keseluruhan. Jangan disisakan, karena nanti kalau disisakan malah menimbulkan ini resiko sisa, resiko yang akan terjadi setelahnya seperti itu. Nah, kira-kira ini kelihatan di bagian tengahnya itu masih ini justru masih coklat padat ya gitu, seperti itu. Jadi dengan kalau tadi kan saya bukan tadi, kemarin ya teman-teman yang bantu ngecekin pohon itu kan bawa palu tuh. Nah sebenarnya palu itu juga bisa kita gunakan untuk mengecek nih dari suaranya itu apakah di dalam itu ada lubang atau enggak, seperti itu. Kalau ada lubang ya kita ini perlu waspada, karena lubang itu menandakan kekuatan si batangnya itu sudah semakin lemah gitu. Kalau ada lubang maka kita sebaiknya melakukan pengurangan bagian atas gitu, supaya si batangnya itu gitu masih bisa menopang bagian atasnya seperti itu. Kalau yang palem. Nah ini palem yang deket pagar tuh, yang itu tuh. Ini bisa dilihat ya. Nih bagian yang warna biru ini adalah lubang. Nah bagian yang warna ungu ini adalah pelapukan. Sementara yang hijau ini adalah bagian yang sudah mulai terjadi pelapukan gitu. Bagian yang coklatnya di pinggir aja nih, seperti itu. Nah justru ini yang kalau kita itu lebih berisiko seperti itu. Kencang nih palem bisa jatuh ke sini seperti itu. Makanya kalau untuk palem ini ya kalau untuk mitigasi sederhananya itu kita bisa kurangi itu pelepah-pelepah yang ada di atas yang masih nyangkut-nyangkut itu tuh yang udah mati, supaya nggak tiba-tiba jatuh nimpa. Tadi kena kabel kan gitu, untung kabelnya nggak kenapa-napa gitu. Itu diusulkan untuk melakukan penggantian, maka sebaiknya dilakukan penggantian gitu, seperti itu. Karena melihat dari kondisi dalamnya sudah bolong seperti ini, khawatir aja gitu, seperti itu. Itu kira-kira Pak. Apa? Bagian yang dekat tiang listrik tuh, dia sudah ada tapi lebih kecil ukuran lubang sama pelapukannya, seperti itu. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Kalau pohon bambu itu kan rimbun tuh belakang juga. Iya Pak. Sudah benar-benar ini perlu ini nggak pruning apa gimana? Ya, jika si pohon bambu yang itu Pak ya, kalau dari
saya pribadi gitu melihat seperti itu tuh sebaiknya dikurangi gitu. Nah, supaya dia kalau misalkan nanti rumput-rumputnya sudah terlalu banyak tuh takutnya kan udah condong ke sini tuh ke dalam gitu. Bahkan melihat tadi kemarin itu kan diceritakan bahwa si bambu ini tuh juga menahan si tanah yang miring itu ya. Jadi cukup dikurangi saja gitu rumputnya, tapi jangan sampai dieliminasi seperti itu. Karena emang bambu itu merupakan salah satu tanaman yang terkenal akan kekuatannya untuk menahan tanah seperti itu. Makanya dia itu biasa tuh ditanam di area-area sekitar tebing seperti itu, karena dia memang kuat gitu rumpun bambu itu seperti itu. Mungkin ya itu paling pak. Tidak suka ya. Sebenarnya kalau misalkan secara teorinya sih itu bisa jadi habitat juga itu ular hijau pak. Bahkan ular hijau yang itu tuh viper hijau yang ekornya merah itu salah satu tempat yang sering ditemui itu di ini hutan bambu kayak gitu. Tapi kalau selama ini kita nggak pernah melihat gitu ular viper hijau yang ekor merah itu, insya Allah sih aman sih pak. Kira-kira seperti itu. Iya. Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mas Kuncen? Iya. Kira-kira kan perlu dieliminasi nih Pak, pokoknya Pak ya, dari depan kan perlu dieliminasi nih. Kalau Pak misalkan kita untuk mengeliminasinya perlu tim dari luar apa dari sini aja Pak yang Nah, begini tekniknya ketika kita melakukan eliminasi itu, kita tidak diperbolehkan sebenarnya ya melakukan eliminasi langsung dari bawah gitu, karena lokasi area kita ini dekat dengan fasilitas-fasilitas kayak misalkan gedung atau fasilitas lain yang non gedung seperti kabel seperti itu. Nah, yang disarankan adalah melakukan pencacahan dari atas gitu. Jadi ketika memang naik ke atas, potong sebagian, turunkan, potong lagi sebagian, turunkan seperti itu. Gitu. Karena ini agak sulit nih kondisi seperti ini. Kalau seandainya ini area di luar pagar ini bisa gitu ya dijadikan area untuk jatuhan gitu ya. Sebenarnya sih masih memungkinkan nih kita potong dari bawah dari arah sana, tarik. Nah, pertanyaannya boleh nggak jatuhkan ke area luar gitu. Dan itu tapi itu pagarnya harus copot dulu juga seperti itu. Tuh. Tapi yang paling aman memang itu kita naik ke atas, ada tim khusus itu dengan peralatan yang sesuai, kemudian melakukan pencacahan dari atas. Begitu juga dengan pohon-pohon yang di area sekitar gedung juga seperti itu. Begitu. Simpan saja nih. Sudah Pak? Ya. Baik, sekian dari lagi. jangka waktu kayak misalkan sampai nanti akan dieksekusi kayaknya berapa lama lagi Pak harus kesempatannya berapa lama lagi itu? Oh, kalau misalkan itu ya, nah kalau itu kita nggak bisa prediksi itu masalah kekuatan gitu. Umur itu Kita sampai nanti eliminasi kira-kira harus bertahan berapa lama dulu sampai akhirnya dieliminasi. oh gitu. Sebenarnya gini sih, jika memang hasil dari kita asesmen itu menunjukkan bahwa si pohon memang sudah rawan gitu ya, sudah berisiko dan perlu segera untuk dieliminasi, maka sebaiknya segera saja dieliminasi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang menurut kita ini masih aman gitu, masih bisa kita pertahankan ya, masih kita bisa pertahankan ya kita pertahankan gitu. Paling kita cukup pangkas-pangkas saja seperti itu. Tapi untuk kasus palem ya, kalau menurut saya sih kalau memang ini umurnya memang dari tahun 80 gitu ya, sebaiknya ada pergantian gitu. Karena kalau pohon usianya itu sudah di atas 30 tahun itu sudah terlalu tua gitu ya, perlu ada peremajaan. Ya. Dari daunnya subur ya? Apanya Pak? Daunnya? Daunnya emang iya Pak, ada subur-subur aja Pak. Nah, dia akan tumbuh terus Pak sampai nanti ada masanya dimana ketika dia sudah nggak bisa tumbuh lagi, daunnya udah dia meluruh gitu. Sebenarnya emang itu kalau dia normal ya, di kondisi normal dia akan meluruh perlahan-lahan sampai akhirnya di bawah tuh habis gitu ya, busuk. Tapi yang jadi kekhawatiran adalah ketika dia dalam proses ketika masih meluruh itu tuh ada angin kenceng, nah itu jadinya nggak stabil, dia akhirnya bisa rubuh gitu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kita sama-sama lakukan dan apa yang nanti akan kita rencanakan ke depannya akan bisa kita terapkan sama-sama untuk keamanan dan keselamatan kita bersama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.